Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alam yang ditukil atau ditulis oleh para ulama di dalam kitab Manbaul Ushulul Hikmah bi Mu'allif karangan Al-Imam Ali Al-Buni. Beliau menerangkan bahwa setiap manusia yang ingin berjumpa atau masuk ke alam bangsa jin, maka dia harus bisa melewati dua alam terlebih dahulu, yaitu yang pertama alam alamul ahmar, yang kedua yaitu alam alamul abdul jumud. Di samping hal tersebut, kita juga harus bisa memahami tentang pintu-pintu gaib yang bakal kita tempuh atau kita lalui. Mengapa? Sebab sedikit saja kita salah jalan, bukan bangsa jin muslim yang kita temui, melainkan bangsa jin kafir yang dapat menyesatkan yang kita temui. Mengenai arti alam sendiri, jauh-jauh hari para ulama sudah menuliskan di beberapa kitab, yakni salah satunya seperti terdapat dari Imam Bujairimi dalam kitab Al-Iqna. Imam Bujairimi menuliskan beberapa tingkatan alam yang terdiri dari makhluk tak kasat mata, dimulai dari satu, alam manusia, yang kedua alam-alam ahmar, yang ketiga alam abdul jumud, yang ketiga alam ahyar, yang kelima alam jin, yang keenam alam ajrok, yang ketujuh alam kharik, yang kedelapan alam turabi, yang kesembilan alam barri, yang ke-10 alam adli, yang ke-11 alam sama, yang ke-12 alam majazi, yang ke-13 alam malaikat, yang ke-14 alam jabarut, yang ke-15 alam kolam dan arsy. Penjelasan yang pertama yaitu alam ahmar. Alam ahmar adalah sebuah alam yang dihuni jutaan makhluk tak kasat mata yang menguasai bumi dan lautan. Ahmar disebut juga bangsa lelembut, yaitu siluman yang masih keturunan dari bangsa manusia lewat silsilah Anfus, anak dari Nabiullah Sis. Penjelasan alam Abdul Jumud yaitu sebuah alam yang dihuni oleh bangsa makhluk tak kasat mata yang menguasai bumi, batu, dan pepohonan. Alam Abdul Jumud juga disebut dengan istilah dedemit. Mereka juga masih keturunan bangsa manusia dari zaman Togo. Contohnya seperti kuntilanak, memedi, perkayang, dan lain sejenisnya. Untuk syarat-syarat memasuki alam ahmar, yakni perlu diketahui ada beberapa syarat untuk melewati alam ahmar, yakni seperti sasajen berupa bunga setaman, melati, mawar, dan kelapa hijau. Media ini untuk menghormati bangsa ahmar sebagai wasilah jalannya. Sedangkan untuk melewati alam bangsa Abdul Jumud disarankan untuk membakar madat apel jin di awal mau memulai ritual. Niscaya bangsa Abdul Jumud ini akan paham dan tidak mengganggu prosesi ritual yang kita jalankan. Untuk cara membuka pintu alam jin sendiri, salah satu ritualnya adalah dengan menaburkan terus-menerus kemenyan putih yang sudah dihaluskan secara terus-menerus. Hanya saja, dalam pengenalan menembus alam jin harus sangat hati-hati, terutama siapa nama dari jin itu sendiri yang akan kita temui. Di sisi lain, kita sebagai manusia haruslah tahu kapan waktunya kita menjalankan ritual, dengan ayat apa kita memanggil, lewat pintu mana kita memanggil, lewat pintu mana kita masuk, dan permohonan apa yang kita inginkan. Sebab bangsa jin tidak seperti bangsa manusia pada umumnya. Mereka selalu memakai aturan dan tata krama yang penuh dengan kedisiplinan, tidak bertele-tele. Mereka juga sangat temperamental dan mudah tersinggung apabila kita bangsa manusia tidak bisa memahami watak dan sifat mereka. Sebagai catatan, bangsa jin tersebut menjadi dua golongan, yaitu jin Islam dan jin kafir. Di samping itu, bangsa jin terdiri dari 4 sifat dan perilaku, tergantung dari alam yang ditempatinya, yakni yang pertama tanah, yang kedua air,
yang ketiga bangunan, dan yang keempat awang-awang atau angkasa. Dari 4 sifat yang menjadi tempat tinggal mereka, semua mempunyai perbedaan dalam menerima kita sebagai manusia, baik dari segi pemanggilan, ayat atau amalan yang dibaca, maupun sesaji ritual yang disajikan untuk mereka. Apabila kita tidak memahami secara mendetail tentang ritual untuk menembus ke alam mereka, golongan bangsa jin hitam atau jin kafirlah yang akan berperan untuk menemui kita dengan 1000 tipu daya yang menyesatkan. Misalnya saja, kita akan diiming-iming kekayaan, harta korun, bisa menarik pusaka, dan perkara muskil lainnya. Intinya, pikiran kita akan terus dicekcoki oleh bermacam hayalan yang menggiurkan. Ucapan kita jadi ngelantur, mudah emosi, mudah tersinggung, senang menutup diri dalam kamar, suka melamun, dan tidak akan menerima nasihat apapun dari orang lain. Bukan hanya itu saja, golongan jin kafir akan terus menjumpai kita dengan taktik berupa kelembutan, serta berperan dalam kebaikan, seperti halnya guru gaib yang benar-benar akan mengajarkan ilmunya kepada kita. Nah, bila seperti ini jadinya, kita sudah melenceng jauh dari jalan yang sebelumnya kita harapkan. Lebih fatal lagi, kita bisa melenceng dari akidah beragama Islam. Peringatan: apabila dalam suatu ritual yang kita jalani selama ini seringkali didatangi makhluk-makhluk dari dimensi lain, maka cobalah perhatikan kedatangan mereka. Apabila mereka datang menjumpai kita dari arah depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan, maka janganlah digubris kedatangannya, sebab mereka adalah jin kafir. Kitab Manbaul Usulul Hikmah telah mengupas. Jangan sekali-kali Anda percaya akan tipu muslihat dari beragam makhluk gaib yang datang dari arah 4 penjuru. Sesungguhnya hanya satu arah yang mereka lewati sebagai teman kita yang benar, yaitu lewat jalur atas. Sebagai bahan dasar pelajari arti, naktu, huruf, angka, rujukan, dan dari mana sumbernya, bisa juga lewat rahasia huruf abjadun, seperti contoh huruf alif yang mempunyai angka 1. Penjaga khodam dari huruf alif adalah malaikat yang bernama Toltobausin dari bangsa gaib bernama Ahmar. Ayat dari alif sendiri adalah Al-Qudus dari bangsa gaib yang bernama Ahmar, itu jelas masuk dalam kategori huruf alif. Jadi intinya, apabila kita ingin menembus alam Ahmar, alam lelembut, perbanyaklah Anda membaca Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Untuk alam Ahmar jatuh pada naktuna ya adim. Jika ingin memanggil penghuni alam Ahmar, maka gabungkanlah Al-Qudus ya adim, Al-Qudus ya adim, terus menerus. Penjelasan alam turabi. Alam turabi adalah sebuah alam yang dihuni oleh para waliullah yang semasa hidupnya tidak mengalami arti kematian fisik, hampir mirip dengan apa yang disebut moksa dalam terminologi kejawen. Mereka ini ditempatkan bersama Nabiullah Khidir alaihissalam, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Alam ini disebut juga dengan nama surga majazi. Alam ini memiliki 77 pintu yang semuanya bertuliskan Babut Turab, yang berarti pintu turab.